wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Perawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Dina Sania dengan NIM 240304032 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Jana Bila dengan NIM 240304022. Saya di sini bertugas sebagai pemateri 1. Saya Sinta Mustika Rizal dengan NIM 240304141 sebagai pemateri 2. Saya Azahra Aulia Putri dengan NIM 2330160. Saya sebagai penjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Januarika dengan NIM 240304053. Saya sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Gustina Kumala Dewi dengan NIM 240304294 sebagai pembaca kuis. Perkenalkan, nama saya Kayana Aprilia Andeska dengan NIM 240304271. Di sini saya bertugas sebagai notulensi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang proposal kegiatan dan proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang selanjutnya akan saya persilahkan kepada pemateri pertama. Yang pertama yaitu proposal. Proposal merupakan dokumen penting yang digunakan untuk menggambarkan rencana kegiatan atau penelitian secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proposal disusun sebelum kegiatan atau penelitian dilaksanakan dan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jenis-jenis proposal. Yang pertama, proposal penelitian, yaitu proposal yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah untuk merencanakan kegiatan penelitian. Yang kedua ada proposal kegiatan, yaitu proposal yang disusun untuk merencanakan suatu kegiatan atau acara tertentu. Dan yang ketiga ada proposal usaha, yaitu proposal yang berisi perencanaan usaha untuk memperoleh dukungan atau investasi. Proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan rancangan kegiatan penelitian yang disusun berdasarkan metode dan prinsip ilmiah. Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta metode yang akan digunakan dalam penelitian. Mendesain proposal penelitian. Yang pertama, konsep dasar desain proposal penelitian. Desain proposal penelitian merupakan perencanaan menyeluruh terhadap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Proposal penelitian disusun sebagai strategi dan pedoman pelaksanaan penelitian. Sedangkan desain penelitian lebih berorientasi pada aspek teknis penelitian. Yang kedua yaitu struktur proposal penelitian. Struktur proposal penelitian secara umum meliputi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan proposal penelitian. Pendahuluan berfungsi untuk memberikan latar belakang penelitian, menjelaskan pentingnya masalah yang diteliti, serta merumuskan tujuan penelitian. Pada bagian ini digunakan genre eksposisi deskripsi. Unsur pendahuluan meliputi yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat ruang lingkup penelitian, dan yang terakhir hipotesis atau jika ada. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan teori-teori yang relevan sebagai dasar pemecahan masalah penelitian. Tujuan pustaka berfungsi untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Melalui bagian ini, peneliti dapat menunjukkan posisi peneliti serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai metode penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan pendekatan metode dan teknik penelitian yang digunakan. Bagian ini meliputi yaitu waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan disusun untuk merencanakan suatu kegiatan secara sistematis. Proposal ini berisi gambaran lengkap mengenai tujuan, bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, serta anggaran yang dibutuhkan. Struktur proposal kegiatan yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan kegiatan,
3. Nama dan tempat kegiatan. 4. Bentuk kegiatan. 5. Peserta dan penyelenggara. 6. Waktu dan tempat. 7. Susunan panitia. 8. Rencana anggaran biaya. Dan yang ke-9 adalah penutup. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri bahasa proposal. Bahasa yang digunakan dalam proposal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal. 2. Bersifat objektif dan logis. 3. Menggunakan modalitas akan untuk menunjukkan rencana. 4. Itu menggunakan kalimat efektif dan sistematis. Manfaat penyusunan proposal antara lain yaitu 1. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan atau penelitian. 2. Sebagai alat pengajuan persetujuan dan pendanaan. 3. Sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. 4. Sebagai alat evaluasi kegiatan. 5. Memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Pihak yang diberikan proposal. Proposal dapat ditujukan kepada berbagai pihak. Antara lain 1. Dosen, pembimbing, dan institusi pendidikan. 2. Donatur dan sponsor. 3. Investor dan lembaga keuangan. 4. Pemerintah dan instansi terkait. Laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan dokumen yang disusun setelah penelitian selesai dilaksanakan. Laporan ini berisi proses penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan yang disusun secara objektif dan ilmiah. Laporan kegiatan. Laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Struktur laporan kegiatan. Ringkasan kegiatan, pendahuluan, deskripsi dan pelaksanaan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Adapun manfaat dari laporan yaitu 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. 2. Sebagai sumber informasi. 3. Sebagai alat pengawasan. Dan 4. Sebagai dasar pengambilan keputusan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.